Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh berbakti, untuk kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Seberapa banyak yang kita datang, kita tetap mempunyai sukacita dalam Tuhan. Amin. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada sore hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Bapak, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik untuk kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa untuk kami, Tuhan. Bapak, saat ini kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan kemenangan. Kami serahkan teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka mendapati hal-hal yang lain. Bapak, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan menuntun mereka sampai tempat ini. Engkau juga yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu kami, segala kuasa-kuasa yang berusaha menarik perhatian kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan kuasanya. Hanya dalam Engkau saja Tuhan kami mau menyembah, kami mau menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saat kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, kami mau bawa persembahan kami, kami mau bawa puji-pujian kami kepadamu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Saat ku masuk Tuhan, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu membentengi kami, Allah yang selalu memberkati kami dengan damai sukacita, dengan segala yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami dapat membalas Bapa? Selain dengan membalas cinta-Mu, memberikan puji-pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penebusan-Mu Kau menjadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Dengan kasih-Mu Kau membuat kami kuat. Dengan kasih-Mu Kau membuat kami hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak terukur cinta-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji Kau dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Tuhan, urapi kami, berikan kami roh sukacita-Mu, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Di atas segala bangsa orang memuji Tuhan. Oh Allah kita, Allah yang luar biasa. Tuhan menjadikan kita pemenang dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk Tuhan kita. Kita mau bersuka cita Allah kita. Dan Allah yang luar biasa itu sudah membebaskan kita. Kenakanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Tetap berharap
puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Firman yang akan menuntut hidup kita. Firman yang jadi pelita dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
adalah Allah sendiri, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, menebus segala dosa pelanggaran kami, hukuman buat kami, telah dimerdekakan, ditanggung Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini hati kami penuh ucapan syukur, karena di tengah-tengah segala kesibukan yang ada di dunia ini, kami masih dapat datang menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk beribadah kepadamu. Dan kami percaya kedatangan kami tidak sia-sia. Ketika kami siapkan hati kami untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami tahu kami akan memperoleh berkat yang khusus yang akan mengubahkan hidup kami. Karena kami tahu firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu ajaib. Firman Allah itu mengajarkan kami supaya kami memahami segala kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu akan kami terima pengajaran firman, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kekurangan kami, kelemahan kami, kesalahan kami, dan firman Tuhan yang menegur kami akan membawa kami kepada pertobatan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diubahkan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami layak untuk menerima segala berkat yang dari surga dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Hamba mohon biar Roh Kudus yang bekerja, beracara, Tuhan yang bekerja. Karena hamba-Mu tahu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi setiap hati yang terbuka dan siap untuk dikerjakan, dibentuk oleh kuasa firman Tuhan, maka kami akan menerima berkat yang khusus. Terima kasih Bapak. Semua jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus sudah datang dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami bersehati sepakat, kami berkata kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, dan siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mohon tetap berdiri. Kita akan baca ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, kemudian disambung dengan Yohanes 14 ayat yang ke-19. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 disambung Yohanes 14 ayat 19. Saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan berkata, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan pada sore hari ini biarlah ini menjadi keinginan kita, kerinduan kita untuk kita juga mau belajar seperti apa yang Rasul Paulus katakan sebagai pengalaman hidup dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, ini sebagai pengalaman dari Rasul Paulus yang dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sebab itu pada sore hari ini firman Tuhan berjudul dampak kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi seperti yang Rasul Paulus alami,
Dengan dia mengenal kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan dia, dalam pengiringannya dia. Yang dahulu dia adalah seorang yang tidak bisa menerima untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia berjumpa Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama lihat dampak kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ya, dikatakan dalam persekutuan dengan penderitaannya kita akan dijadikan serupa dengan Kristus, ya, serupa dengan Tuhan dalam kematiannya, dan akhirnya kita beroleh kebangkitan di antara orang mati. Ya, ada kebangkitan nanti di mana kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 19 tadi, dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Dunia tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit, ya. Tetapi kamu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya, kita tetap bisa melihat. Sebab itu dikatakan, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Puji Tuhan, ya. Di sini arti kehidupan ini bukan hidup yang seperti kita lihat yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin kita berkata, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga hidup. Tapi di sini hidup berarti bahwa hidup yang sejati, hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang punya pengharapan. Karena hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, hanya sementara. Ya, firman Tuhan katakan 70 tahun, ya, kalau kuat 80 tahun, dan seterusnya, ada yang lebih memang. Tetapi hidup di dunia ini betul-betul dikatakan kita sebagai orang yang menumpang, hanya sementara. Tapi hidup yang berarti, hidup yang sesungguhnya akan kita terima nanti ketika kita sampai kepada akhir kehidupan kita bertemu dengan Tuhan. Ya, kita akan mengalami hidup yang kekal. Tapi untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Di mana kita masuk dalam persekutuan, di dalam penderitaan Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita bahwa kita harus siapkan hati kita, siapkan diri kita, supaya kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, untuk menyangkal diri dan pikul salib. Tentunya bukan salib Tuhan, salib kita. Kalau salib Tuhan kita tidak ada yang kuat pikul. Dan dikatakan salib kita. Jadi setiap orang yang mengikut Tuhan, dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, kenapa Tuhan Yesus katakan ini? Karena dalam penyangkalan diri ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ya, untuk kita berkata, ya aku mau belajar menyangkal diri, tetapi ini bukan hal yang mudah. Ya, kita tahu musuh terbesar kita sesungguhnya bukan iblis yang ada di sekitar kita mau mengganggu kita, karena dia sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ketika mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Coba kita renungkan, ya. Sebab itu Rasul Paulus katakan, kadang-kadang aku tuh ingin berbuat yang baik, tetapi bukan itu yang aku lakukan, tetapi apa? Yang jahat. Itu yang aku lakukan. Karena itulah sifat dasar manusia setelah jatuh dalam dosa. Dan itu untuk mengalahkan keinginan kita sendiri, keinginan daging kita ini, itu bukan hal yang mudah. Ya, kalau musuh dari luar kita bisa menghadapi, ya, kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa menghadapinya. Tapi kalau musuh dalam diri kita sendiri, itu kita harus berjuang. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, sekali lagi dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita masing-masing. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus lah bisa memampukan kita untuk mengalahkan keinginan diri kita, keinginan daging kita, menyangkal diri, menyangkal hal-hal yang sesungguhnya daging merasa enak, daging merasa senang. Contoh, kalau ada orang menyakiti hati kita, daging kita berkata apa, Bapak Saudara, secara jujur, ya, walaupun hamba Tuhan sekalipun sama, secara jujur ketika kita disakiti, kita tersakiti, pasti kita ingin apa? Membalas. Itu pasti. Tidak ada orang yang berkata bilang, oh tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, disakiti tidak apa-apa. Mungkin perkataan, tapi dalam hati terkecil firman Tuhan berkata, Tuhan menyelidiki hati kita. Pasti kita ingin untuk membalas. Tapi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Roma pasal 12 ayat yang ke
17 dan 21 kalau tidak salah situ ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ya, nah untuk hal seperti itu yang dinamakan salah satu contoh menyangkal diri, menyangkal hal yang ingin daging kita lakukan, ingin kita membalas, tapi karena kita mau ikut firman Tuhan, akhirnya kita minta Tuhan bikin aku di hati ini damai, bikin aku di hati ini bisa tentram, sehingga aku tidak buat keputusan yang salah, tapi aku buat keputusan untuk aku belajar menerima. Dan kalau memang yang pertama tentunya kita periksa diri, mungkin kita juga ada salah ya, tetapi setelah itu kalau kita merasa tidak ada kesalahan dalam diri kita, kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni penting loh Bapak Ibu Saudara. Banyak kali orang berkata, oh tidak apa-apa ya, kalau aku tidak ngampuni kan tidak apa-apa ya, nanti mungkin setelah beberapa waktu lama nanti aku bisa mengampuni. Kalau sekarang tidak mengampuni dulu tidak apa-apa. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita dengar firman dan kita masih mengeraskan hati, nanti itu akan terus bertambah-tambah dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan firman. Kalau saya ingat almarhum Pak Gembala dulu yang Pak Edi bilang, kalau ada satu firman yang kita terima, kita bilang oh nanti baru kita lakukan. Satu lagi tambah nanti, akhirnya tumpuk banyak. Katanya Pak Edi, terlalu banyak hutang tidak bisa dibayar. Jadi kita dianjurkan begitu kita terima firman, kita belajar untuk melakukannya. Tentunya kekuatan kita terbatas dikatakan, tapi kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukannya. Saya katakan ini bukan saya sudah bisa melakukan, belajar. Amin. Semua belajar. Ya, dalam hidup ini kita sama-sama belajar. Tapi dikatakan, gak apa-apa. Kalau kita belajar mungkin kita ada sedikit hambatan. Kalau dikatakan jatuh, tapi firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan orang benar jatuh itu tidak akan tergeletak, karena Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Ketika dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Kemudian kalau tidak salah di Amsal ya, 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangun lagi. Saya lupa itu, saya kalau tidak salah di Amsal atau Mazmur. Ya itu nanti PR dicari di rumah. Tapi sekarang gampang kok, dicari di di Konkordan di apa tuh ya. Nanti kan ketemu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita ini, kita menyangkal diri, kita mau memikul salib yang menjadi hal yang harus kita terima, sesuatu yang sesungguhnya tidak menyenangkan kepada kita, tapi kita belajar terima, dan kita mau belajar melakukan itu karena kita mau belajar mentaati firman Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Nah, perintah firman Tuhan dikatakan tidak berat ketika kita mau untuk belajar dan berserah kepada Tuhan. Tapi selama kita pakai kekuatan kita pakai dengan keinginan, kemauan daging kita, maka itu akan menjadi berat. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi sekarang hidup yang kita terima dari Tuhan dengan kuasa kebangkitan Tuhan itu yang pertama adalah hidup yang sudah diperbaharui. Ya. Hidup dengan hati nurani yang baik. Sekali lagi dikatakan, sejak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu condong kepada yang jahat. Kejadian 8 ayat 17 ya? Atau 6 ayat 17. Bukan, nanti dicari aja, saya agak lupa. Cuma saya ingat ada firman Tuhan katakan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak kecil manusia itu hatinya condong kepada yang jahat. Ya? 6 ayat 5. Oh, 6 ayat 5. Wah, kok jauh beda. Ya, 6 ayat 5. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, tanpa diajari seorang anak itu untuk melakukan yang tidak baik atau sesuatu yang tidak berkenan, itu lebih gampang daripada diajari yang baik. Ya, itu dikatakan manusia ini condong, ya, condong dari itu. Tapi puji Tuhan, pada malam hari ini melalui kuasa kebangkitan Tuhan, maka hidup kita diperbaharui. Coba kita baca dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 4. Ya, Roma pasal 6 ayat yang keempat dikatakan,
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ini bicara tentang baptisan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah dibaptis, kita ini dikatakan dikubur bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita kuburkan hidup lama kita dikuburkan segala karakter sifat kita yang lama, ya, semua dikuburkan. Kemudian kita bangkit bersama-sama Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara dan saya mendapat hidup yang baru. Ya, hidup yang baru adalah hidup di dalam kebenaran. Ya, karena dikatakan manusia telah berbuat dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Itu Yohanes 8 ayat 34. Ya, Yohanes 8 ayat 34. Benar Pak, kembali Yohanes 8 ayat 34 ya. Jadi karena kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa. Ya, jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah jadi hamba dosa, tunduk kepada kehendak dari perbuatan dosa itu yang dilakukan. Sehingga kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, dan ingat, dosa itu artinya pelanggaran akan hukum Allah. Ya, dan dosa itu termasuk kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat, apa semua kedagingan itu menuju kepada kebinasaan, dan itu akibat dosa. Nah, kita lihat karena manusia sudah jatuh dalam dosa menjadi hamba dosa. Ya, tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Maka di firman Tuhan ada mengatakan, kalau anak itu memerdekakan kita, maka kita menjadi orang yang merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Ya, 8 ayat 36. Jadi kalau anak itu yaitu Tuhan Yesus memerdekakan kita, maka kita menjadi hamba kepada kebenaran, menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, dan kebenaran yang memerdekakan kita itu juga adalah firman Tuhan. Ya, Yohanes 8 ayat yang 32. Di Yohanes 8 itu banyak dibicarakan tentang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita bersyukur bahwa oleh kasih Tuhan, kita yang seharusnya dihukum karena akibat dosa pelanggaran kita, tapi Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, dan sekarang kita terima hidup yang baru. Amin. Yakinkah kita bahwa dalam kehidupan kita ini sesungguhnya sudah ada DNA Kristus? Amin. Itulah, kalau ada DNA Kristus dalam hidup kita, maka kita masih bisa salah, kita masih bisa berbuat kesalahan, ya, bisa berbuat dosa, masih bisa selama hidup di dalam dunia ini. Tetapi bedanya, kita tidak hidup di dalam dosa. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita melanggar firman Tuhan, kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita ada kesalahan, kita sudah tidak menurut apa kata firman. Dan saat kita sadar, kita berkata, Tuhan ampuni aku sudah bersalah, aku tadi berpikir, aku berkata, aku bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan katakan. Saat ini aku sadar, aku minta ampun Tuhan, Tuhan ampuni aku. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kita mengakui segala dosa pelanggaran kita, maka Dia, Tuhan, akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kabar baik buat kita semua, ya, bahwa kita tidak hidup di bawah kutuk dosa lagi, tapi kita hidup menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi kemerdekaan kita ini bukan kemerdekaan untuk bebas berbuat apa saja menjadi kesukaan hati kita, tapi kemerdekaan kita, kemerdekaan yang ada di bawah hukum firman Tuhan, di bawah kebenaran, sehingga ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan di Roma pasal 6 ayat yang ke-22, Roma pasal 6 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita telah dimerdekakan dari dosa. Saya katakan tadi, kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dimerdekakan dari dosa karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kita taat firman Tuhan, firman Tuhan juga memerdekakan kita. Kita sekarang menjadi hamba kebenaran, dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran, hamba-hamba Allah. Maka kita beroleh buah hasil dari kehidupan yang membawa kita kepada pengudusan hidup. Kita dikuduskan, ya, kita dikuduskan oleh firman, kita dikuduskan ketika kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Nah, setelah kita dikuduskan, maka pada kesudahannya kita akan mendapatkan hidup yang kekal, ya. Tadi saya katakan hidup di dunia sementara, tapi hidup yang kekal nanti selama-lamanya bersama Tuhan dalam kerajaan surga, ya. Jadi yang pertama, kehidupan yang berarti, ya, kehidupan dampak kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita orang yang percaya, itu di dalam kehidupan kita ada kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya, yang baru sudah datang. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita cek diri kita masing-masing. Mungkin dulu kita punya karakter sesuatu yang rasanya itu kurang berkenan di hati Tuhan. Tanpa kita sadari, kita kadang-kadang bisa berpikir, kenapa sekarang aku berubah? Dulu aku misalnya orangnya emosian, aku orangnya dulu tidak bisa dengar sesuatu atau tersakiti dan sebagainya, aku tidak bisa. Aku akan mengambil tindakan langsung. Tapi sekarang kita bisa berpikir, iya ya, aku percaya bahwa Tuhan nanti pasti memberikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa sendiri ngecek dalam diri kita masing-masing, ya. Memang sekali lagi saya katakan kita masih belajar. Sempurnanya ketika kita disempurnakan Tuhan sampai pada hidup yang kekal, ya. Tapi selama di dunia ini kita belajar. Dan saya percaya kalau kita ada kejadian yang baru, maka kita akan melihat hal-hal yang baru Tuhan berikan buat kita. Hal-hal yang indah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita tidak mampu, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita tidak bisa melakukan, Tuhan yang melalui Roh Kudus membantu kita. Seperti Tuhan Yesus berkata, waktu Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan katakan, aku akan mengutus penolong, ya, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, yang akan terus membimbing hidup kita sehingga kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan kita sampai kepada keselamatan hidup yang kekal, ya. Jadi yang pertama adalah hidup yang baru. Jadi hidup yang berarti, hidup yang sejati, ya. Hidup yang bermakna, yaitu hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah dimerdekakan, tapi kita masih hidup seperti karakter sifat kita yang lama, berarti kita belum masuk dalam hidup yang baru. Tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Ketika kita mau, kita katakan, Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan, aku mau dikerjakan oleh Tuhan, aku mau dikerjakan oleh Roh Kudus, aku mau firman Tuhan beracara dalam hidupku. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, hidup kita hari demi hari akan berubah menjadi baik dan lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang sejati, hidup yang bermakna. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Puji Tuhan, ya. Yang kedua, kalau yang pertama setelah hidup kita diperbarui, yang kedua, hidup kita mau melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan, apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan. Apa saja yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang melakukan pekerjaan Tuhan bukan hanya yang di sini menyampaikan firman atau yang melayani di mimbar, bukan hanya itu.
apa saja yang bisa kita lakukan. Dan dikatakan, ada firman Tuhan berkata, pekerjaan Bapa di surga adalah percaya, beriman, ya, beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya yakin kita dengan rela hati, dengan semangat, kita bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Bahkan ada firman berkata, janganlah kamu kendor, ya, biarlah rohmu nyala dan layanilah Tuhan. Bentar, Roma 12 ayat 11. Oh ya, Bu Rini paling ingat itu. Soalnya itu dulu paling kesukaannya ini, ya. Janganlah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita diingatkan jangan kerajinan kita kendor, ya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, masalah, tantangan, pergumulan, tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru dengan adanya masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup ini, kita makin dekat, makin melekat kepada Tuhan, makin gandol Tuhan, makin berharap kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita bisa mengalami sesuatu mungkin yang tidak enak, seperti yang mengalami sakit atau mengalami sesuatu. Tapi justru melalui itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu ada dan menolong kita. Dan firman Tuhan berkata, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tepat waktu. Ya, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Ya, Tuhan punya cara yang kita tidak paham, tetapi kita tahu itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan buat dalam hidup kita. Ya, sedikit saya saksikan. Tadi saya datang ke gereja, maaf ya Bu Esther, saya bilang saya saksikannya. Saya sama Bu Gembala datang, Bu Gembala itu langsung lihat Bu Esther, kok kelihatannya keringatan terus pucat. Tanya, loh kenapa? Ini apa Esther? Aduh, kepalaku enggak kuat goyang, katanya gitu. Langsung sama Bu Gembala ditangani, dikeroi, di apa semua. Dan saya melihat betul-betul badannya dingin semua. Sampai saya bilang, aduh, ayo kita doa. Ya, doa, kemudian dikasih minyak, ini semua. Akhirnya setelah beberapa saat mulai enak, akhirnya saya pikir nanti bisa nggak bimbing pujian. Nah, ini manusia. Saya sudah bilang, Bu Esther, nanti kalau nggak bisa, nggak apa-apa digantikan. Tapi saya cari Bu Tejo, nggak ada, Bu Devi nggak ada, Bu Rini juga baru ini mata. Saya bilang, aduh, saya bilang, Bu Gembala siap ya, kalau sampai terpaksa atau Pak Gembala saya nggak tahu, kalau Bu Esther nggak bisa. Tapi Bu Gembala bilang, nanti bisa, kata dia Bu Gembala. Ya, puji Tuhan. Selesai di ini oleh kemurahan Tuhan, oleh berkat Tuhan. Tadi bisa mimpin pujian. Saya mau tanya Bapak Ibu, percaya tadi kalau dia mengalami sakit? Nggak percaya kan? Tadi kayak gitu. Tadi tuh badannya dingin semua, lemes. Aduh, sampai saya yang lihat tuh sendiri juga khawatir, namanya orang ya. Tapi setelah berdoa saya Tuhan tolong, Tuhan percaya, Tuhan pasti tolong. Dan luar biasa, karena iman ya dari Bu Esther, dari kita semua, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kalau Tuhan yang melakukan. Waktu cuma jarak beberapa, 1 jam Tuhan pulihkan, bahkan bisa melayani. Karena Bu Esther bilang, saya mau tetap melayani. Puji Tuhan. Nah, itu salah satu bukti bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, di saat dimana kita waktu yang betul-betul sepertinya mepet, kalau Tuhan turun tangan, tidak ada yang mustahil. Ya, dalam segala hal apapun juga. Ini cuma tadi contoh yang baru terjadi. Jadi saya katakan, tapi saya percaya kalau dalam kehidupan kita jalani apapun juga, maka Tuhan pasti ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi yang kedua, hidup yang bermakna, hidup yang berarti adalah hidup yang mau melayani Tuhan. Ya, dengan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk nama seseorang, bukan untuk nama salah satu organisasi, bukan, tapi nama Tuhan yang disanjung tinggi, dimuliakan. Ya, kalau Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan, maka akan menarik banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, mari. Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, yang besar di hadapan Tuhan bukan orang yang dilayani, tapi orang yang melayani. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-11. Jadi yang besar di hadapan Tuhan ialah yang mau melayani.
Sekali lagi saya katakan, melayani itu banyak hal. Kadang-kadang dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, ya, dengan ide-ide kita, dengan hal-hal yang kadang-kadang kita lakukan, mungkin tidak dilihat orang, ya. Hal-hal yang kita lakukan, kita perhatikan ini harus diperbaiki, ini apa dilakukan. Itu di hadapan Tuhan itu berharga. Sama Tuhan dicatat. Kalau manusia mungkin kita tak bisa tahu semua dengan jelas. Tapi kalau Tuhan melihat sampai hal yang terkecil, apalagi yang kita lakukan dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan, yakinlah bahwa upah pahala tersedia bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh dengan hati yang tulus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu pekerjaan Tuhan. Dan salah satu yang disampaikan yaitu kita percaya, beriman bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak sia-sia, akan bisa menarik banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan. Ada firman Tuhan juga yang berkata dalam 2 Tawari 15 ayat yang ke-7, ya, dikatakan, ya, kuatkan hati, ya, teguhkan, kuatkan hati, ya, karena ada upah dan pahala bagimu, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus kuatkan hati. Jadi untuk melayani ini harus kuatkan hati. Dan ingat, dalam melayani ini kita harus punya hati yang setia, punya komitmen. Tidak terbawa arus, ya, tapi kita punya komitmen. Bahkan ada firman Tuhan, saya ingat yang berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan setia dalam perkara yang besar. Dan ada juga yang mengatakan, kalau kita tidak benar dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar pun kita tidak benar. Itu dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Ayat ke-10. Dan ada firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, waktu raja itu melihat hambanya yang mengerjakan apa yang dikerjakan itu sampai berhasil dengan baik, dia ini dikatakan, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, karena engkau telah setia melakukan pekerjaan yang dipercayakan. Itu Matius 25, dicari di rumah dibaca, ya, gitu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbahagia nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang sama kita masing-masing, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, ya, masuk dalam kesukaan Tuhanmu, ya, karena engkau telah setia sampai akhir, ya, engkau sudah setia melakukan apa yang aku percayakan kepadamu, ya, engkau sudah lakukan, maka engkau akan masuk dalam kesukaan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita baca satu ayat, Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ya, barang siapa melayani aku, jadi melayani Tuhan, ia harus mengikut aku. Jadi dalam kita melayani Tuhan, kita harus mengikut maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita, ya, tapi kehendak Tuhan, mengikut Tuhan. Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, jadi Tuhan mau di mana Tuhan berada, di situ pelayan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan yang melayani harus berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita melayani Tuhan. Tadi saya katakan melayani itu bermacam-macam cara. Hal yang terkecil sekalipun yang kita lakukan, itu semua ada upahnya di hadapan Tuhan. Yang paling kita bisa lakukan yang tidak tidak sulit, kita bisa berdoa, ya. Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk bangsa negara dan sebagainya. Itu kan tidak pekerjaan yang sulit, ya, dan tidak perlu diajari. Kita tidak perlu sekolah doa, kita belajar di rumah berdoa. Minta Tuhan sendiri mengajarkan kita seperti murid-murid minta sama Tuhan Yesus untuk mengajar berdoa. Kita berdoa dengan sungguh, itu besar pahalanya di hadapan Tuhan, ya. Juga hal-hal yang lain yang bisa Bapak Ibu sendiri renungkan, yang saat ini Bapak Ibu Saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada, ya, dan kita akan dihormati oleh Bapa, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4.
Demikian firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Yang ketiga, hidup yang bermakna, hidup yang berarti adalah hidup yang punya pengharapan untuk masa depan. Ya, dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan jangan gampang patah semangat. Ya, mengalami apapun dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, atau oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan melahirkan kita kembali, membawa kita tadi dikatakan hidup yang baru, hidup yang mau berkarya bagi Tuhan, melayani, dan hidup yang berarti, hidup yang punya pengharapan. Ya, jadi jangan sampai ada masalah, tantangan, terus kita gampang lemah, patah semangat, tawar hati. Ada firman Tuhan berkata, ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatan kita jadi kecil. Ya, jadi kalau kita tawar hati pada waktu kita mengalami masalah, tantangan, pergumulan, itulah yang menjadi penyebab kekuatan kita menjadi kecil, lemah. Dan itulah kesempatan dipakai oleh iblis untuk menyerang kita dan menaruhkan benih-benih yang negatif dalam pikiran kita, sehingga kita merasa bahwa kita adalah orang yang malang, orang yang gagal, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak bisa berhasil, dan macam-macam hal yang negatif. Dan itu adalah perbuatan iblis. Karena apa? Karena kita tinggal dalam hati yang tawar, hati yang tidak lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tapi malam hari ini, melalui kuasa kebangkitan, Tuhan mau katakan kepada setiap kita bahwa kita punya pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apapun yang sementara kita alami saat ini, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya pengharapan, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat yang percaya kepadanya. Ya, karena dikatakan masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Walaupun belum kelihatan di depan kita, tapi kalau iman pengharapan kita kepada Tuhan seperti Abraham, maka dia tetap percaya bahwa janji Tuhan diberikan kepada dia itu pasti terjadi. Malam hari ini juga Tuhan yang berjanji kepada kita semua bahwa melalui kuasa kebangkitan Tuhan, kita punya pengharapan. Saat ini apapun yang kita alami, ke depannya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Amin. Yakin, percaya. Ya, dan saya yakin kalau kita percaya dengan sungguh dan kita belajar mengucapkan kata-kata yang positif, ya, kita mengucapkan kata-kata sesuai firman. Kata firman Tuhan, apa yang kamu ucapkan itu aku lakukan. Ya, Bilangan 14 ayat 28. Ya, Tuhan katakan kepada Musa bahwa apa yang dikatakan oleh bangsa Israel itu Tuhan lakukan. Dan malam hari ini mari kita sama-sama belajar. Ya, belajar. Banyak kali tanpa kita sadari. Saya pikir memang kadang-kadang kita kalau berkata-kata itu kadang-kadang tanpa kita sadar. Ya, contoh, misalnya ada orang tua melihat anaknya itu mau menyeberang jalan, misalnya gitu ya. Ada yang mau menyeberang jalan, mau pergi mungkin toko depan rumah, mau nyebrang gitu. Biasanya orang tua kalau berkata apa? Biasanya kalau lihat anak mau menyeberang jalan, biasanya berkata apa? Hati-hati. Baik. Tapi ada lagi yang berkata,
jangan menyeberang sembarangan, kamu akan ditabrak mobil. Itu kan ada yang berkata gitu. Kamu kalau nyebrang sembarangan, kamu akan ditabrak mobil. Saya pikir itu kan biasa kata-kata. Tapi saya dengar ada seorang hamba Tuhan berkata, itu kata-kata yang negatif. Yang betul tadi Pak Gembala bilang, hati-hati kalau nyebrang, karena di jalan banyak kendaraan. Tapi kebanyakan kita kan lebih gitu ya. Sekarang kalau tentang makanan, kamu jangan makan makanan itu, nanti kamu batuk. Ya, itu kata-kata yang negatif ya. Itu saya juga ucapkan, makanya saya bilang, wah ini belajar ya. Untuk belajar seperti begini kita pikir-pikir, iya ya. Hal seperti begitu mesti kita bilang, jangan kamu makan itu karena tidak baik untuk kesehatan. Mesti begitu ya. Nanti kamu batuk. Jadi berarti kita ngomong gitu sudah, nanti dia akan batuk gitu ya. Itu cuma contoh. Nanti Bapak Ibu sendiri coba direnungkan. Saya waktu merenungkan itu, saya dengar, saya bilang, iya Tuhan, banyak salah aku dalam berkata-kata. Banyak saya salah ya. Itu saya mau belajar. Kalau anak naik tangga, jangan naik. Ya nanti kamu jatuh, nah, gitu kan gitu ya. Nah itu berarti kita mengatakan dia jatuh. Tapi kalau kita ada, jangan naik. Kalau kamu naik ke tempat yang lebih tinggi, kamu tidak hati-hati, nanti kamu akan mengalami hal yang tidak enak. Ya nanti papa saja naik, mungkin seperti itu. Atau apalah, pokok diisi sendiri. Dilatih masing-masing sendiri ya. Saya percaya menurut yang saya dengar firman Tuhan itu mengatakan ada kesaksian orang yang mau mengubah dalam berkata-kata, itu banyak berkat yang dia terima. Baik untuk diri pribadi, baik untuk keluarganya. Ya, banyak berkat yang dia terima, dan biarlah itu kita sama-sama belajar ya. Puji Tuhan. Nah, lalu itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan tadi mengatakan hidup yang punya masa depan, punya pengharapan ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan ya. Jadi kita yakin harapan kita bukan hanya untuk di dunia ini sementara, tapi Tuhan katakan di dunia pun kita sudah dicicipi untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ya, kelimpahan itu jangan kita berpikir hanya kelimpahan harta, hanya kelimpahan secara materi. Tapi kelimpahan itu banyak hal Bapak Ibu Saudara. Banyak hal. Bisa nanti ketika kita mengalami sesuatu baru kita ingat, oh ya Tuhan katakan aku hidup dalam kelimpahan, dan aku percaya walaupun ini kelihatannya sulit dalam pekerjaan ini, tapi karena Tuhan berjanji memberikan hidup dalam kelimpahan, Tuhan akan membuka jalan sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kan dalam kelimpahan ya. Dan banyak hal lagi bisa kita isi sendiri. Kekuatan kesehatan atau apapun juga Tuhan akan berikan kepada kita ya. Jadi kalau Tuhan sudah siapkan berkat-berkat buat setiap kita umat Tuhan, mari kita terus fokus pandang kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat masalah kita akan membuat hati kita kecil, hati kita gampang patah semangat. Bahkan ada firman Tuhan juga yang mengatakan kalau orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau tidak salah kata-kata gitu, Amsal 18 ayat 14 ya, 14 atau 15 saya lupa, nanti dicari. 14, Amsal 18 ayat 14. Nah, jadi kalau kita bersemangat, kita akan dapat menanggung penderitaan. Saya katakan tadi bahwa di dunia ini tempatnya lembah air mata. Di dunia ini tempatnya kesulitan, tantangan, masalah. Kalau sampai hari ini kita bisa bersuka cita, kita bisa melewati hari-hari kita, semua karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Dikatakan pencobaan kita alami pencobaan biasa. Dan Tuhan izinkan itu supaya kita bisa melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan, bahwa Tuhan kita itu setia. 1 Korintus 10 ayat yang 13. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kalau kita bersama Tuhan, yakinlah bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar ya. Jadi saya mau katakan bahwa melalui kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hidup kita diperbaharui.
Hidup yang lama ditanggalkan, hidup yang lama sudah dikubur bersama Kristus. Kita bangkit dalam hidup yang baru, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menjaga untuk memelihara hati ini, karena hati ini selalu datang diganggu oleh pekerjaan kuasa iblis dengan berbagai macam cara yang kita lihat, yang kita dengar, yang ada di sekitar kita. Sebab itu Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya kita bisa tetap ada dalam kehidupan yang terus diarahkan Tuhan menuju kehidupan yang berkemenangan. Ya. Yang kedua, kita hidup dengan belajar melayani. Melayani dengan talenta yang Tuhan percayakan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ya, kalau kita lakukan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan, dengan komitmen yang sungguh-sungguh, maka saya yakin Tuhan juga yang setia itu akan mempunyai komitmen untuk memberkati kita, menolong kita, ya, menopang kita, memberikan jalan keluar, dan hal-hal yang terbaik Tuhan siapkan buat kita, yaitu hidup dengan masa depan yang penuh harapan. Ya, baik untuk hidup di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, kalau hidup di dunia ini, kalau kita sudah bisa melewatinya bersama Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan bawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati berkat dari kuasa kebangkitan Tuhan, membuat hidup kita berkemenangan, bahkan lebih dari kemenangan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan kalian kembali maju ke depan. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata kuasa kebangkitan Kristus itu punya dampak yang luar biasa. Hidup kita dibaharui, hidup kita rindu untuk melayani Tuhan, punya hidup yang bermakna, berarti, dan hidup yang punya pengharapan. Salah satu pujian kita akan katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun perlindunganmu Tuhan selalu nyata di dalam hidup. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Kami percaya Tuhan, tiada pernah seperti
walau sedetik pun Kau terus berjanji menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus yang sudah bangkit itu akan memberi dampak bagi hidup kami. Kami akan masuk dalam satu kehidupan yang baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang diubahkan, hidup di dalam kebenaran, sehingga kami layak untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Demikian juga kebangkitan Kristus membuat kami punya hati yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup kami telah dibeli dan telah lunas dibayar, kami memuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Dan melalui kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup kami jadi hidup yang punya pengharapan. Sesulit apapun tantangan yang kami hadapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan selalu ada jalan, selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman yang sudah kami terima. Kami bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tetapi sungguh-sungguh kuasa firman bekerja dalam hidup kami. Kami boleh mengalami janji-janji-Mu yang indah. Hidup kami berkemenangan di dalam Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Rani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah, sumber segala berkat, akan memberkati kembali. Kami berdoa Tuhan, buat teman-teman kami seiman yang tidak bisa hadir, mereka juga yang membutuhkan bantuan doa. Beberapa waktu ini banyak teman-teman seiman kami yang sakit, yang terganggu kesehatannya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka. Meskipun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan tahu. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mungkin sedang ada masalah tantangan yang dihadapi umat-Mu, bersama Tuhan kami percaya selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan. Kami menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, akan diberkati masa depan kami. Berkati pula ibadah minggu depan disertai perjamuan kudus. Kami hamba-hamba-Mu, kami jemaat Tuhan boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang.